Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Auzan Rafi'i dengan NIM 24USP069. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai PLC atau Programmable Logic Control. Dalam presentasi ini kita akan membedah beberapa poin penting, mulai dari definisi menurut para ahli, komponen utamanya, sejarah perkembangan, kelebihan dibandingkan relay, hingga klasifikasi dan contoh penerapannya pada motor induksi. Mari kita masuk ke definisi. Apa sebenarnya PLC itu? Pertama, kita lihat pendapat dari Kapil 1982. Beliau mendefinisikan PLC sebagai sistem elektronik yang beroperasi secara digital dan didesain khusus untuk lingkungan industri. Sistem ini menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi internal seperti logika, urutan, perwaktuan, pencacahan, dan aritmatika guna mengontrol mesin melalui modul I/O. Kemudian, ada pendapat dari William Bolton 2003. Beliau menyederhanakannya dengan menyatakan bahwa PLC pada dasarnya adalah sebuah mikrokomputer yang dirancang khusus untuk aplikasi kontrol industri. Secara prinsip kerja, PLC menerima sinyal masukan dari sensor, memprosesnya sesuai program, dan menghasilkan sinyal keluaran untuk menggerakkan aktuator seperti motor atau katup. Jika kita bandingkan kedua ahli tadi, persamaannya mereka sepakat PLC adalah perangkat digital yang dapat diprogram untuk kontrol industri. Perbedaannya terletak pada sudut pandangnya. Definisi Kapil lebih teknis dan formal, sangat baik untuk memahami fundamental komponen seperti memori dan fungsi logika. Sedangkan definisi Bolton lebih praktis, menekankan pada siklus operasi input, proses, output yang memberi gambaran jelas penerapannya di dunia nyata. Lantas, apa isi di dalam PLC? Di dalam CPU terdapat 3 komponen vital. 1. Prosesor. Ini adalah otaknya, bertugas mengeksekusi instruksi logika. 2. Memori atau tempat menyimpan program yang akan dieksekusi. 3. Power supply. Unit yang mengubah tegangan listrik, misalnya AC 220 volt menjadi tegangan DC seperti 24 volt atau 5 volt untuk menangani prosesor dan sirkuit lainnya. PLC telah berevolusi cukup panjang. 1968, PLC komersial pertama, Modicon 084, dikembangkan oleh Dick Morley untuk General Motor. 1970-an lahirnya bahasa programan ladder logic yang mirip diagram relay, memudahkan teknisi beralih ke PLC. 1990-an, PLC menjadi lebih kecil, cepat, dan mulai memiliki kemampuan jaringan serta aritmatika. 1990-an hingga kini, PLC sudah terintegrasi dengan HMI, SCADA, dan Ethernet, serta munculnya jenis Compact PLC. Mengapa industri beralih dari relay ke PLC? Jawabannya adalah fleksibilitas dan efisien. Perbedaan mendasarnya adalah relay merupakan perangkat elektromagnet mekanis dengan kontak fisik, sedangkan PLC adalah perangkat elektronik berbasis mikroprosesor. Ini membuat PLC jauh lebih mudah diubah programnya tanpa harus merobak kabel seperti pada relay. PLC sendiri diklasifikasikan berdasarkan jumlah input outputnya. Nano PLC I/O di bawah 32, Micro PLC I/O antara 32 hingga 128, Small PLC I/O antara 128 hingga 512, Medium PLC I/O antara 512 hingga 4096. Sebagai contoh nyata, kita melihat spesifikasi dari Omron CP1L L20 DRA. Di sini kita bisa melihat penerapan PLC untuk pengontrolan prorate reverse motor induksi 3 fasa. Pada tabel IO-list, kita mendefinisikan alamat input dan outputnya. Wiring daya dan kontrol menunjukkan bagaimana kabel fisik terhubung ke terminal PLC dan motor. Dan terakhir, wiring diagram leader adalah logika program yang kita masukkan ke memori PLC untuk mengatur kapan motor berputar maju dan mundur. Selanjutnya, PLC adalah solusi otomasi yang jauh lebih fleksibel dan canggih dibanding sistem relay konvensional. Dengan kemampuan yang terus berkembang dari masa ke masa,
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.